Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang virus yang cukup berbahaya selain virus corona. Ya, kita waspadailah virus ini. Virus itu bernama kemalasan. Virus kemalasan yang boleh jadi menjangkiti atau menghinggapi sebagian besar umat manusia, penyakit malas. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, kita perlu waspadai ini. Karena kalau orang sudah terjangkiti penyakit malas, maka kesempatan untuk mendulang pahala akan hilang. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk beribadah juga akan hilang. Pendek kata, para pemirsa yang Allah muliakan, jika seseorang terjangkiti virus malas, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar, baik kerugian di akhirat maupun kerugian di dunia. Ini yang kita khawatirkan, dan sama-sama ayo kita waspadai. Orang yang terkena virus malas, jamaah yang Allah muliakan, dia akan terhalang membaca Al-Quran Al-Karim. Yang harusnya dia bisa baca Al-Quran, mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah, tapi karena terjangkiti penyakit malas, dia terhalang dari membaca Al-Quran. Yang seharusnya dia sholat berjamaah di masjid, tapi karena terjangkiti virus malas, dia tidak jadi melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang fatalnya, bukan hanya tidak sholat berjamaah di masjid, tapi dia meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Jika diri seseorang terjangkiti virus malas, maka yang harusnya dia sholat tahajud, dia bangun malam, bermunajat kepada Allah, akhirnya dia lewatkan malam-malamnya bersama Allah Ta'ala. Jika seseorang terjangkiti penyakit malas, yang harusnya dia membantu orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, karena ada virus malas, tidak jadi berbuat baik, membantu kedua orang tuanya. Masih banyak lagi jamaah yang Allah muliakan, dampak negatif jika seseorang terkena penyakit malas. Itu baru kerugian akhirat. Belum lagi kerugian dunia. Apa kalau kerugian dunia? Orang-orang yang terjangkiti penyakit malas. Pertama, contohnya, rumah tangga kacau. Rumah tangga akan terjadi kekacauan, konflik. Kenapa? Suami misalnya, ketika terjangkiti penyakit malas, dia tidak mau atau malas bekerja, mencari nafkah, kerjaannya ongkang-ongkang kaki, santai-santai di rumah dan tidur terus di dalam rumah, maka akan terjadi huru-hara di dalam rumah tangganya. Istrinya tidak suka, istrinya sebel, kecewa dan lain sebagainya. Begitupun istri, apabila seorang istri terjangkiti penyakit malas, itu juga akan memunculkan konflik dalam rumah tangga. Istri malas melayani suami, istri malas mengatur atau membereskan yang ada di dalam rumah tangga. Istri malas mengajarkan anak-anak dan seterusnya. Kemudian, pemirsa yang Allah muliakan, orang yang terjangkiti malas juga, contohnya anak sekolahan, anak pesantren, anak kuliahan. Kalau dia terjangkiti penyakit malas, nilainya juga akan menurun. Kemudian dia akan diskor maksimal, dia dikeluarkan dari tempat dia belajar. Kenapa? Terjangkiti penyakit malas. Karyawan, pegawai
yang kalau terjangkiti penyakit malas atau virus malas ini, dia akan turun drastis karirnya, turun tajam karirnya, bahkan dia bisa dipecat dari tempatnya bekerja. Dan masih banyak lagi jamaah yang dirahmati Allah, dampak negatif orang yang terjangkiti virus malas di dunia, mengalami kerugian di dunia. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang Allah muliakan, Nabi Muhammad SAW menawarkan solusi supaya virus malas ini tidak menjangkiti kita. Maka Nabi solusinya mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doanya, Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Allah, wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Jamaah, pemirsa yang Allah muliakan, itu cuplikan doa yang doanya sebenarnya agak panjang sedikit. Yang Nabi mengajarkan doa ini supaya dibaca setiap pagi dan petang. Kalau misalnya pagi dibaca asbahna, kalau petang dibaca amsayna. Nah, kita baca lengkapnya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Agak sedikit panjang, tapi kalau kita baca setiap hari rutin akan hafal insyaallah. Ya, ini doa yang sangat bagus isinya, banyak banget diantaranya supaya kita terlindung dari sifat malas, terlindung dari kejelekan di hari tua, kejelekan di waktu tua. Ya, dan dilindungi oleh Allah dari azab kubur dan azab neraka tentunya, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Doa yang sangat bagus. Mudah-mudahan pemirsa bisa mendawamkan, merutinkan doa atau zikir ini setiap pagi dan petang. Ingat, kalau pagi kita bacanya asbahna, kalau sore kita membacanya amsayna. Semoga kita semua terlindung dari virus malas ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.